Aisyah, mahasiswi S1 Teknik Manufaktur DPTN FTUNY yang kali ini kedatangan Mas Mega, alumni dari DPTM juga yang sekarang berkarir di PT PT Kalimantan Kalimantan. Pusat. Ya, dan KPP Mas ya? KPP. ya, boleh diceritain mungkin Mas perkenalan dulu biar kenal gitu. Oke. Dari awal atau dari mana ini? Mungkin backgroundnya Mas dulu aja. Ini ya, dulu saya alumni di UNJ ini, lebih tepatnya itu D3 ya, D3 Teknik Mesin di sini. Nah, saya angkatan tahun 2017, lulus tahun 2020. Tuh. Nah, itu kan Covid ya, 2020 kan Covid tuh. Nah, susah-susahnya mencari pekerjaan. Nah, setelah itu saya mencoba itu ya, cari-cari kerjaan. Nah, sampai bekerja di salah satu manufaktur di Jogja, ya kan? Salah satu di Jogja ya besar lah ya, masih dibilang besar berkembang gitu ya. Nah, di situ ya ilmu yang saya dapatkan di sini ya, di D3 Teknik Mesin UNY khususnya, itu sangat bermanfaat sekali di perusahaan saya sebelum di KPP gitu ya. Itu nah di situ ya CNC, belajar CNC, kemudian juga manufaktur milling gitu ya, milling untuk bubut, terus gambar CAD dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang dipelajarin di sini di UNJ ini ya, itu semua bisa diaplikasikan di situ perusahaan saya sebelum berkarir di KPP itu. Nah, di situ setahun ya Mbak ya, kemudian iseng-iseng daftar di istilahnya itu di tambang lah ya. Banyak dulu ya perusahaannya ya, nggak cuma di KPP aja ya. Saya hitung itu sekitar 5 perusahaan yang saya daftarkan, saya kirimkan CV-nya ya di masing-masing perusahaan itu. Nah, waktu demi waktu ya menjalani seleksi dari administrasi, psikotes sampai MCU. Nah, itu mungkin rezekinya di KPP gitu ya. Semua lanjut di levelnya itu di psikotes Pak. Di psikotes, terus habis psikotes kan harusnya kan interview dari HR gitu ya. Nah, PT yang lain itu nggak lolos gitu. Nah, KPP ini saya lolos interview sampai di MCU gitu ya. MCU terus berangkat ke Jakarta, dari Jakarta nanti diberangkatkan ke set. Saya ini setnya di Kaltim ya, Kalimantan Timur. Nah, seperti itu Pak. Mungkin sedikit cerita. Pembukaan dulu dari Ya, awal. dulu. Oke Mas, berarti sebelum Mas masuk ke yang sekarang ini masih panjang perjalanan Mas sebelum sampai yang di saat ini gitu ya Mas. Yeah. Kalau boleh tahu, apakah Mas spesifik milih pertambangan atau bagaimana, itu boleh diceritakan? Oh ya, ini awal mula saya itu bisa bekerja di pertambangan itu. Yang pertama itu dulu saya ini ya, saya itu nggak punya cita-cita untuk bekerja di tambang gitu ya, apalagi di luar Pulau Jawa gitu kan. Nah, dulu sih cita-citanya ya kerja yang dekat sama keluarga, orang tua gitu ya. Kalau nanti udah menikah dekat sama istri sama anak gitu ya. Nah, mungkin rezekinya di sana. Nah, alhamdulillahnya saya itu menjalani seleksinya tahap demi tahap, itu akhirnya sampai ke tahap si kontrak di perusahaan yang saya bekerja pada saat ini gitu ya. Nah, banyak sih Mbak ya alumni yang dari UNJ sini ya, khususnya di teknik mesin, entah itu D3 maupun S1 ya. S1 itu banyak itu Mbak yang bekerja di tambang. Jadi nggak cuma 1-2 orang aja, apalagi background dari sini ya UNY itu kalau di kontraktor pertambangan ya, atau PT-PT kontraktor pertambangan itu istilahnya itu masih banyak ini Mbak, banyak yang suka atau lebih percaya dengan kualitas keluaran dari Universitas Negeri Jakarta ini, khususnya di teknik mesin gitu Mbak. Nah, gitu.
dari UNJ sendiri atau spesifiknya di DPTM gitu, biasanya kalau di tempatnya Mas itu dimasukkan di divisi apa aja atau biasanya tersebar di divisi apa aja gitu, biar kita nih sebagai mahasiswa juga kayak mempersiapkannya itu ya, juga rasa kepengen gitu ya. ya betul. Oh ya, oke Mbak ya. Kalau untuk ini ya khususnya di DPTM ya, teknik mesin, entah itu teknik pendidikan ataupun vokasi ya, diploma itu pasti nanti itu kualifikasinya ya hampir di semua perusahaan khususnya di kontraktor pertambangan itu pasti dia itu nanti mengarah ke departemen yang berkaitan dengan ini ya maintenance lah ya, maintenance alat berat ya. Contohnya ada departemen plan ya. Departemen plan itu dia itu apa? Istilahnya itu dia itu melakukan suatu maintenance ya alat-alat berat yang ada di situ, di area tambangnya situ gitu ya. Itu nanti maintenance eskavator atau nanti ya yang alat-alat gede-gede itu, kemudian ada doser dan lain sebagainya gitu. Nah, itu departemen plan. Kemudian juga nanti ada departemen operation OTD namanya ya, atau OLD, Operation Training Department atau Operation Training Department, yaitu nanti istilahnya itu mendevelop gitu ya, mendevelop operator di area operation gitu, entah itu nanti pengawas GL ya kalau menyebutnya ya Mbak ya, GL, atau bisa juga operatornya nanti develop sama tadi OTD namanya ya. Banyak juga alumni sini ya yang bekerja di situ lah, di departemen situ. Tuh, kemudian juga ada departemen SM. SM itu supply management. Jadi dia itu fungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan kebutuhan entah itu di departemen plan, di departemen lainnya gitu ya. Masalah ya rata-rata gitu. Nah, itu supply management gitu. Nah, itu Mbak. Tapi kalau saya ya, saya itu ini posisinya kebetulan di departemen plan, tapi lebih tepatnya itu di instruktur mekanik. Ya, atau biasa menyebutnya itu PLD ya, Plan Learning Development gitu. Jadi kalau bedanya sama OTD tadi kan operator ya yang di develop, tapi kalau saya yang di develop itu mekanik gitu Mbak gitu. Kalau boleh tahu job desk-nya gitu apa aja? Job desk pastinya develop, ajar ya, ajar. Kemudian juga nanti ada juga kita itu develop mekanik, kemudian juga GL atau pengawas gitu ya gitu. Sehingga apa ya, nanti untuk menjamin mekanik maupun GL atau pengawasnya itu kompeten gitu Mbak, kompeten dalam bidangnya gitu ya. Nah itu. Dan tadi terkait dari job desk sama divisi dari yang di perusahaannya Mas itu, skill khusus atau yang dipersiapkan untuk bisa masuk ke divisi-divisi tersebut, terus juga job desk, mengerjakan job desk yang ada di divisi tersebut itu kira-kira apa gitu Mas, terkhususnya di bidangnya Mas dan dari lulusan DPTM sendiri gitu. Oh ya, oke Mbak. Dulu ini sih Mbak ya, saya itu melamar di perusahaan-perusahaan tambang, entah itu manufaktur ya, itu pasti melampirkan ini ya, sertifikat lah ya, sertifikat kompetensi apa yang saya miliki gitu kan. Nah dulu sempat mengikuti sertifikasi, yaitu ini ya, BNSP 3G, kemudian juga dari Kementerian PUPR itu gambar 2D ya. Nah 2D ada 2 itu, nah, saya lampirkan itu, sama melampirkan ini Mbak, sertifikat kegiatan organisasi maupun kegiatan kepanitiaan yang selama saya itu ini belajar di sini di UNJ, khususnya di PTN gitu ya. Saya lampirkan semua. Nah dari situ Mbak, apa yang nanti ditanyakan sama user atau nanti itu impact dalam pekerjaan itu apa? Yang pertama untuk sertifikat 3G tadi ya, pengawasan tadi ya, itu kalau di tempat saya departemen plan itu pasti ada aktivitas pengawasan juga ya kan. Ya nanti dari situ untuk kepake Mbak, kan ada juga ya yang lulusan teknik mesin itu menjadi seorang pengawas pabrikasi gitu ya. Nah dari situ kalau GL itu nggak punya kemampuan untuk melakukan pengetahuan terkait dengan pengawasan kan gimana gitu kan Mbak ya. Nah itu kepake juga ini Mbak, apalagi kalau kita itu punya sertifikat itu ya, building inspection ya. Nah itu ini juga bermanfaat banget Mbak kalau di tempat kita ya, di departemen plan ya.
Jadi tahu tuh pengelasan yang baik itu seperti apa agar nanti nggak terjadi crack lagi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau gambar 2D ya bermanfaat juga karena kan tentunya di plan sendiri ya, departemen plan itu pasti itu berkaitan dengan komponen atau spare part. Spare part itu apa aja ya untuk itu mengganti alat-alat berat itunya ya. Misal komponen bushing, kemudian juga nanti komponen housing dan lain sebagainya. Nanti kalau rusak nanti diapain? Nah, kita tuh bisa mengira-ngira itu mbak. Gitu. Gambar itu penting juga. Kita harus bisa membaca gambarnya gitu ya. Entah itu nanti dikerjakan langsung di situ atau nanti dikerjakan di vendor luar. Kalau Mas ngambil sertifikat gitu itu sebelum Mas masuk ke dunia pekerjaan atau pas waktu di kuliah? Dulu waktu di kuliah ya. Ya, nanti Mas Jati ini guru saya salah satunya. Ya, pengelasan 3G dulu ya. Sambil kasih 1 minggu itu mbak. Mas Jati ini yang mengawas saya dulu. Ini bisa diceritakan Pak, dikit-dikit tentang Mas dulu gimana gitu? Ya, seingat saya akan dapet ya. Dapet tapi kita. Ya, Ada hasilnya Pak? Iya, jadi sekali diulang itu langsung bisa. Jadi cepat untuk nangkapnya cepat. Itu ya Mas Mega. Ya. Tenangan saya gitu. Pokoknya memang bagus. Ya, berarti Kalau diajar itu memang cepat menangkap. berarti output inputnya bagus ini Pak. Ya, Dua-duanya alhamdulillah. dari Ya. Jadi kalau dari Mas Mega tadi yang penting kalau untuk pengelasan ya, karena saya di bidangnya pengelasan, itu mahasiswa sebaiknya memiliki skill pengelasan yang 3D tadi Mas ya, minimal ya 3D, kemudian ada welding inspector, nah, dia ada WI-nya. Jadi nanti pengetahuan dengan skillnya dikumplit gitu Mas Mega. Ya. tadi kan Mas sempat mention nih kayak waktu ditanyain sama user gitu. Nah, untuk proses sendiri itu Mas dari seleksinya awal sampai gimana caranya Mas belajarnya buat menghadapi wawancara user atau dari awalnya sendiri sampai akhirnya Mas ini bisa lolos itu gimana Mas? Tips and triknya gitu. Tips and trick ya. Iya. Nah sebenarnya ini sih mbak ya. Nah, itu saya pikir itu keterima tapi nggak sengaja gitu. Keterima nggak sengaja itu seperti apa? Saya ini ya dulu ya masih bekerja di PT sebelumnya gitu kan. Nah kuotanya itu mau habis gitu kan. Ya, nah nggak tahu kok tiba-tiba tuh ada rasa keinginan untuk mencoba mendaftar di ini ya kontraktor tambang itulah ya. Ya banyak yang saya daftar dulu mbak. Pertama ada PAMA gitu kan, PAMA, kemudian juga Hasnurium gitu kan, terus KPP ini anaknya PAMA ya, KPP. Terus kemudian juga saya daftar di BUMA, banyak dulu yang saya daftar. Nah semua itu ini administrasi lolos semua gitu ya. Ya saya melampirkan banyak itu ya, CV saya, kemudian juga tadi sertifikat welding sama 2D tadi ya, kemudian juga sertifikat pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang sudah saya ikutilah ya selama menjadi mahasiswa gitu ya. Tuh kemudian banyak yang nggak lolos di psikotes, nggak tahu nih ya, mungkin belum rezekinya ya yang lain. Nah itu kan satu PT ini ya di KPP yang saya bekerja sekarang ini itu kayaknya itu mulus banget itu mbak. Dari psikotesnya lolos itu kan, habis itu saya interview di Semarang ya kan 2 hari di ini Politeknik Semarang ya. Polines 2 hari. Kemudian setelah itu saya dikabarin lolos ya kan. Nah, terus MCU ya kan. Tapi sebelum di user sama HR itu saya di interview sama vendor ya. Vendor di interview, mungkin dari situ digali tuh ya kan, kita di skill, attitude sama knowledge-nya di situ kan. Di situ lolos interview di Semarang, user sama HR. Nah di situ saya itu daftarnya itu pengawas mbak, GL ya, group leader. Tapi dari situ mungkin dengan lulusan background UNJ pendidikan kan basicnya, nah, saya ditawarin tuh menjadi instruktur gitu ya. Nah di situ ngajar, saya udah dikasih tahu juga di skill instruktur itu job desk-nya itu seperti apa gitu ya. Di sana nanti mengajar mekanik gitu kan, kemudian juga mengajar GL gitu,
Jadi kayak inilah istilahnya itu, kalau saya simpulkan itu kayak ini, kita tuh jadi dosen gitu di sana. Nah, gitu. Nah, yang ditanyakan sama user sama HR itu lebih banyak berkaitan dengan ini Mbak, organisasi yang pernah diikuti, kemudian juga sama tugas akhir ya. Ya, tugas akhir buat apa gitu kan. Terus dari proses awal sampai akhir jadi, kalau dulu D3 kan bikin ini ya, tugas akhir itulah ya. Nah, itu dari merancang gambarnya sampai jadi ya, gitu kan. Sama ini pengalaman magang gitu kan, itu juga ditanya juga dari situ. Sekitar situ sih yang ditanyain. Kalau boleh tahu nih Mas, pertanyaannya gitu apa aja mungkin bisa buat gambaran kita ini, kalau kan biasanya teman-teman saya ini mau takut gitu di wawancara sama HR-nya gitu Mas. Kalau yang ya tadi yang ditanyain itu, yang pertama itu biasanya ya inilah ya, perkenalan lah ya, perkenalan, kemudian backgroundnya apa aja, terus kemudian skill yang punya itu apa aja. Di situ kita ini misalnya kita jual semua lah ya, apa yang udah kita dapatkan di kampus kita ini ya UNY, kita jual ke usernya gitu ya. Kita ini aja, kita keluarkan semua gitu ya, ya kita ciptakan semua gitu. Terus pengalaman kerja sebelumnya itu gimana, kita jelaskan juga gitu kan. Itu terus kepanitiaan ikut apa aja, terus sertifikat apa yang kita punyai, kita ini aja sebutkan semua aja gitu. Nanti pasti nanti dari user sama HR-nya itu udah menilai itu dari situ Mbak. Oh ya, orang ini seperti apa, punya pengalaman seperti ini. Nanti dari situ bisa dinilai apakah bisa lolos atau enggak. Jadi sama apa namanya, divisi yang Mas pilih di awal sama yang waktu lolosnya itu sama atau? Kalau divisi sama ya, Sama. departemen plan, tapi posisinya yang beda. yang beda, kalau diarahkan nanti waktu Ya, user tadi. ya, ya itu saya belum punya gambaran tuh ya, itu seperti apa. Yang penting saya mau dulu, masuk dulu gitu. Nanti lolos dulu gitu Ya, ya. mulai dulu, nanti di sana kan bisa itu ya, belajar itu kan. Nah itu, Pak. Dan tadi kan terkait tentang seleksi nih Mas. Nah, kalau misalkan di tempat Mas nih ada open magang atau gimana gitu Mas, rekrutmen gitu. Terutama kan saya kan udah mau akhir nih, mahasiswa akhir, berarti kan mau cari-cari magang gitu. Dan kalau di tempatnya Mas sendiri tuh ada program magang atau program untuk mahasiswa akhir gitu nggak Mas? Ada sih ya, kalau khususnya di tempat saya ya, di KPP ataupun di Pama Group itu pasti ada itu program di mana mahasiswa yang semester akhir dia itu mengikuti program, namanya saya lupa ya. Nanti coba saya tanyakan lagi ya programnya. Nah di situ biasanya itu programnya itu 6 bulan sampai 1 tahun ya. Itu masih menjadi mahasiswa ya, materi tingkat akhir. Nah dari situ setelah nanti itu mengikuti program tersebut sesuai dengan kualifikasi jurusan prodinya gitu ya. Nah nanti biasanya ya dia itu bisa mengikuti program itu rekrutmen dari perusahaan ya, namanya itu FGDP atau Fresh Graduate FGD Development Program. Nah di situ kita tuh di develop. Saya jalur FGDP juga saya Mbak. Ya di develop selama 1 tahun gitu ya. Kalau di tempat saya di departemen plan itu disekolahkan selama 3 bulan. Nah dari situ di UT School ya Jakarta, di situ sekolah ya kayak itu Kuliah. SMP kuliah gitu ya, ada teorinya ada prakteknya, tapi khususnya itu membahas terkait dengan ini alat-alat berat gitu ya, namanya BMC program, Basic Maintenance Course gitu ya, selama 3 bulan. Nah setelah itu melakukan yang namanya OJT di lapangan gitu ya, di OJT di lapangan. Nah sebelum, kalau program FGDP Mbak ya, sebelum kita itu ke staff itu kita itu ya ini disuruh belajar ke lapangan, ngikut mekanik servis gitu ya, pakai baju mekanik gitu. Jadi belum pakai rompi hijau gitu ya, ikut mekanik ngolong-ngolong di alat-alat berat gitu, ikut servis, ganti oli, terus kemudian ganti spare part gitu. Itu selama 1 tahun. Nah di situ dalam program FGDP itu Mbak, itu kita itu diwajibkan
melakukan presentasi itu 15 kali. Jadi bisa di rata-rata sebulan itu tiga. Nah, macamnya apa aja? Banyak itu. Ya ada PIKA, kemudian ada book learning, dan ada review presentasi gitu. Sampai nanti presentasi akhirnya itu proyek akhir lah kalau di tempat kita lah ya kuliah. Nah, kalau di sana itu namanya itu presentasi akhir. Nanti di sana kita buat proyek-proyek itu. Proyek-proyeknya itu tujuannya untuk apa? Ya untuk istilahnya itu mendapatkan impact lebih baik di perusahaan tersebut gitu ya, khususnya di departemen plan. Nanti bisa bertujuan untuk menghemat dari biaya maintenance-nya, bisa menghemat dari biaya fuel-nya gitu kan, konsumsi dari fuel-nya. Kemudian juga nanti dan banyak di situ. Nanti kita itu bakal di development lah kan, di situ. Banyak training lah, keliling lah ya. Nanti bisa ke Jakarta, bisa ke Kalimantan Selatan, mau keliling lah di situ, enak lah. Jadi sebelum jadi karyawan tetap gitu ya Mas? Iya. Sebenarnya di Ya dari pelatihan gitu. mahasiswa tingkat akhir, programnya saya lupa ya namanya, itu bisa terus nanti ngikutin program FGDP setahun. Nah, kita lulus FGDP. Nah, di situ kita baru si kontrak. Ya, kalau di tempat saya ya itu langsung PKWTT ya, PKPP itu PKWTT. Nanti istilahnya bisa katakan karyawan tetap lah. Tapi kalau di PAMA itu biasanya PKWT 1, PKWT 2 baru di KPT. Saya ngomongin ini ya, PAMA Group ya Mbak ya. Yeah. Nah, gitu. Dulu Masnya nemu lowongan atau infonya gitu dari mana? Kalau nemu saya dulu iseng-iseng sih ya, cari di Instagram. Namanya itu disnakerja.com. Itu valid itu, dari manufaktur, tambang, semua valid itu. Nanti Gimana coba disnakerja.com. Di Instagram ada, di Telegram ada itu. Mungkin bisa dicantumin nanti Pak. Biar langsung nyari. Nah itu valid ya, banyak yang dapat dari situ. Ya alhamdulillahnya itu teman-teman saya khususnya itu ya alhamdulillah ini kalau semua gitu. Oh gitu. Ya gitu. Alhamdulillah Ya. Biar tahu. Mungkin Pak Jody ada pertanyaan khusus buat Mas Mega. Ya ini terkait dengan, karena saya sebagai instruktur pengawasan ya Mas Mega. Itu setahunnya Mas Mega, mahasiswa kita yang dulu pernah ngambil sertifikat pengawasan di TUK TBTM FTUNJ, itu mereka bekerja di mana saja Mas Mega selama yang sepengetahuan dari Mas Mega? Oh ya ini ya Mas Ade instruktur ini ya pengawasan ya. Kalau saya dan teman-teman itu banyak jadi instruktur mekanik ya. Ya instruktur mekanik di tambang lah ya, di tambang itu Mas. Itu ya kalau di KPP banyak juga ya, KPP banyak, dan juga di PAMA juga banyak ya. Selain jadi instruktur mekanik ada juga yang jadi instruktur operator. Jadi operator alat berat itu nah dia yang ini yang develop atau yang inilah ya, mengajari lah ya istilahnya itu. Kemudian juga ada di departemen tadi supply management gitu ya. Nah itu kemudian itu di PAMA ya. Kemudian juga ada di UT traktor. Nah itu juga bagian dari Astra Group lah ya. UT, PAMA, KPP gitu Mas ya. Itu ada banyak juga. Ada juga di UT School. Ya kebanyakan jadi instruktur mekanik juga di UT School. Banyak ya lulusan kita. Ya ada di tingkat saya, kakak tingkat saya itu juga ada di sana banyak. Itu kemudian juga ada di PPA Putra Abadi PPA ya, Putra Perkasa Abadi. Nah itu juga ada juga, dan di Hasnur Riung juga ada, di planner ya, di planner. Kemudian juga ada jadi pengawas, GL group leader juga ada banyak. Nah gitu Mas, selain di manufaktur banyak juga ditambah gitu. Jadi itu dulu teman-temannya Mas waktu sertifikasi gitu ya? Ya, Oh gitu. ya dulu ini sertifikasi bareng, beda bareng, kelas bareng, sampai malam kan, pagi sampai malam jam 8 dari jam 8 gitu kan. Dulu masih boleh sampai malam. Nah, Boleh kan sampai jam 8 ya. jam 5. Dulu jam 8 kita masih boleh. Karena memang antusiasnya zaman ini kan antusiasnya luar biasa. Ya, maka kalau sudah ngawas itu
banyak lupa lupa waktu pas lah. malam-malam ngelas itu Iya. karena saking antusiasnya dalam belajar. Iya. Karena emang outputnya udah jelas ya, Pak. Iya. Jadi seperti sama Intinya Mas. Iya. teman-teman. Oke Mas, kembali lagi mungkin ke skillnya tadi itu ya Mas ya, karena kan yang kita butuhin kan memang skillnya itu ya Mas ya. Kalau dari skillnya sendiri, Mas itu banyak didapatkan waktu pendidikannya, waktu kuliah, SMK, atau pas justru malah di pekerjaannya Mas tuh baru, oh ternyata gini gitu. Ini bisa ceritain gitu Mas kayak Ya, gimana? ya sebenarnya ini ya dari kita kuliah atau kerja itu semua itu saling ini keterikatannya satu sama yang lainnya gitu ya. Nggak mungkin kita belajar dari SMK nggak ada hubungannya sama kuliah, ya kan? Kuliah nggak ada hubungan sama pekerjaan kita saat ini gitu kan. Itu semua ini sih Pak ya. Menurut saya sih semua itu apa ya? Sambung menyambung Ya gitu sambung menyambung lah ya itu. Tapi kita itu ketika bekerja ya kita itu mendapat ilmu yang banyak itu ya pada saat ini bekerja gitu ya. Tapi kita tidak melupakan dari tadi basicnya tadi itu kan, pada saat kuliah kita belajar apa tadi, melas, belajar pemesinan ya, bubut, fresh, bahkan belajar perhitungan tanaman mesin dan sebagainya, itu juga ini berpengaruh terhadap ini pekerjaan kita sekarang. Ada istilahnya itu ada hubungannya lah, nah gitu ya. Kalau dari Pak Jan sendiri mungkin menanggapi atau ada pertanyaan? Kalau untuk sarana prasarana yang kita miliki bagaimana? Kalau yang di bengkel di PT yang terutama di pengelasan dan sebagainya. Kalau sarana dan prasarana ya sudah sangat mencukupi jadi ya, untuk menunjang output-output yang nanti akan bakal keluar dari sini di PTM FTUNY ini gitu ya. Nggak kalah sama yang lainnya ya. Karena beberapa orang yang saya temui yang dari luar UNY ketika datang ke tempat kita di teknik mesin itu mengatakan bahwa bengkel kita itu sangat luar biasa. Kemudian mesinnya sangat banyak, kemudian juga luasannya dan penataannya dan sebagainya itu sudah sangat bagus dibandingkan dengan milik mereka. Itu yang selama ini beberapa teman-teman yang dari luar UNY yang datang ke tempat kita. Ya, itu sudah waktu zaman saya itu Mas jadi sampai sekarang nih ya. Mungkin sekarang lebih ini lagi, lebih banyak lagi ya. Iya. Lebih banyak lagi. Oke, setelah kita tadi mendengar banyak hal dari Mas Mega ya tadi ya tentang tambang dan sebagainya, kemudian bagaimana masuk ke tambang dan sebagainya. Ini saya masih tertarik untuk bertanya pada Mbak Aisyah ini. Waduh. Nah ini sebagai mahasiswi semester kelima Mbak Aisyah. Iya, semester semester kelima di teknik Teknik manufaktur 1. Ini apa saja yang Mbak Aisyah sudah siapkan untuk bisa eksis nanti di dunia pekerjaan? Seperti mungkin dari Mas Mega bilang tadi ya, kayak saya juga belajar skillnya, dilatih soft skillnya juga, terus attitude sih Pak, yang mungkin bakal dibawa sampai nggak cuma di pekerjaan gitu, tapi sekarang juga kan mendukung juga nanti sampai ke pekerjaan. Saya juga mungkin yang di KLM Mas tadi kan bilang kayak sertifikat kepanitiaan, terus organisasi juga saya semester awal juga nyicil gitu lah Pak. Terus saya juga kan juga sertifikasi tempat Bapak juga pengelasan begitu juga. Mulut terbaik ya. Selama ini belum ada yang ngalahkan. Mantap. Walaupun cewek ya. Jadi ya masih panjang lah ya Pak untuk sampai ke Mas Mega gitu posisinya. Ya tetap berusaha, apalagi kan saya masih semester 5 gitu. Seneng banget mungkin bisa ketemu Mas Mega, itu menurut saya pengalaman dan kesempatan yang berharga juga buat saya, karena ya bisa menuntun gitu sedikit-sedikit sampai nanti ke karir yang lebih baiknya pasti ya Pak ya. Gitu. Nah, mungkin saya nambahi sedikit karena ini pengalaman pribadi saya bahwa saya itu memang untuk bahasa Inggrisnya sangat kurang ya Mbak Aisyah. Mungkin Mbak Aisyah mulai sekarang bisa mengupgrade belajar bahasa Inggrisnya kan udah bagus sekali kan, ya ditingkatkan lagi, kayaknya lebih bagus lagi. Saya tahu ini udah bagus sekali untuk TOEFL-nya. Nah, mungkin Mbak Aisyah tetap akan selalu belajar hingga nanti ya sampai
Ya selalu pasti Pak, Iya. sampai yang diinginkan gitu. Apa yang diinginkan ya? Gitu ya. Mungkin Mas Mega mau nambahin? Saya ini aja sih, pesan aja sih ya. Iya. Oh, iya. Sama ya Mbak Iya. Aisyah ya kan. Itu penting sekali dong. Sama Mbak Aisyah terus sama adik-adik inilah ya, khususnya yang di DPTM FTWND inilah ya. Ya mungkin apa yang di ini ya, di istilahnya itu diajarkan sama dosen kita ya, sama Mas Jati, sama Pak Aan, Pak Arif dan lain sebagainya itu kan. Nah ini kalau saya itu pengen kembali ke zaman kuliah pasti akan saya kembalikan lagi. Karena apa? Karena dulu itu ini angkatan saya itu inilah istilahnya itu bandel tadi ya, double adalah itu kan. Nah karena apa? Tapi prestasi sekjanya semangat belajarnya tinggi walaupun double. Dalam tanda kutip ini. Kalau bahasa Jawanya itu mungkin sembodo gitu. Iya, betul. Ya. Ya itu sih. Karena apa? Karena apa yang diajarkan sama dosen di kampus itu kan, sama Mas Jati dan lain sebagainya itu ya banyak pengaruhnya di tempat kerja kita gitu kan. Kalau pengen flashback ya pengen sih memperbaiki lah apa yang dulu itu udah pernah dilakukan. Kok dulu tuh nggak kayak gini ya. Jadi sekarang tuh ini banyak ilmunya diaplikasikan di sini gitu loh. Nah gitu ya, mungkin nanti inilah ya, biasa terus lah ya, saya kira gitu sama knowledge-nya gitu ya. Karena tiga itu adalah kunci untuk apa, menjadikan seorang itu menjadi lebih inilah, lebih kompeten, lebih maju lagi gitu ya, lebih baik lagi. Nah tiga itu, kalau ketiga itu nanti udah dilakukan semua atau ibaratnya udah baik semua, ya insya Allah nanti kedepannya itu bisa membuat inilah karir kita itu bisa berjalan naik. Lebih cepat dan lebih Ya, mudah gitu ya Mas. betul. Oke Mas, mungkin yang terakhir, tapi sebelum itu aku mau ucapin terima kasih juga buat Mas Gun. Sama-sama. Karena udah jauh-jauh dari Kalimantan ke sini gitu untuk menyempatkan, apalagi hari ini kan dari Selasa buat menyempatkan hadir di sini buat sharing-sharing sama teman-teman semua gitu, apalagi sama saya gitu kan kayak apa ya, kesempatan yang buat saya itu kayak langka banget dan kayak nggak semua orang bisa kayak gini juga gitu loh. Jadi itu saya sangat berharga gitu buat saya gitu. Dan dari Mas Mega dan Pak Jati mungkin ada pesan dan kesannya untuk mahasiswa semester akhir gitu untuk saya dan teman-teman saya semuanya gitu, kayak bekal untuk kedepannya seperti apa biar nanti tentunya karir kedepannya itu jelas baik dan apa namanya tertata terstruktur gitu. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya, jadi yang sudah masuk di PTM, Departemen Pendidikan Teknik Mesin, di situ ada S1 manufaktur ya, Mbak. Ya. Kemudian ada lagi S1 Pendidikan Teknik Mesin, ada PTM. Nah, yang sudah masuk di dalam DPTM, mahasiswa, saya harap betul-betul mengembangkan dirinya. Karena di DPTM ini sudah, saya rasa sudah sangat komplit. Dari sarana, prasarana, tadi Mas Mega juga mengatakan dari sejak dulu sudah komplit kita untuk sarana dan prasarana. Sehingga ini akan mendukung pembelajaran dengan baik. Nah, jadi bagi adik-adik mahasiswa nanti akan sangat mungkin berkembang di UNJ. Monggo, Pak Mas. Mungkin dari saya Mbak ya, Mas Hati, Mbak Aisyah ya. Iya. Nah mungkin inilah ya, kalau nanti dari teman-teman ada yang mau menjalani karir di tambang ya, siapkan mental ya. Tentunya kalau di sana mentalnya itu harus kuat lah ya. Karena apa? Karena di situ tuh semi militer lah ya. Nah itu ya, tetap berkarya ya, kemudian juga tetap semangat untuk menjadi yang lebih baik gitu kan. Dan satu ya, kunci yang dari dulu itu saya pakai ya, manjada wajada itu ya. Itu kan apabila kita bersungguh-sungguh, kita kan nanti akan mendapatkan lagi kan. Nah itu yang istilahnya itu apa ya, kata-kata yang menjadi kunci ya gitu ya. Tapi kalau nggak bersungguh-sungguh pasti kan kedepannya kan nggak akan ini ya, nggak akan berhasil gitu ya. Nah seperti itu sih Mbak. Nah itu ya. Oke baik, mungkin terima kasih buat Mas Mega, terima kasih buat Pak Jati juga, dan terima kasih buat Mas Zaki yang ada di belakang layar. Akhir kata mungkin dari saya, mohon maaf juga ada banyak kesalahan kata saya. Wassalamualaikum. Bye.
Terima kasih.